Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutmainah Kahar dengan NPM 2140704010 lokal B1 Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai 4 dan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Selanjutnya ke pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Yang pertama, alat didekatkan kepada pasien. Setelah itu menyuruh pasien untuk melekukan kakinya ke atas. Setelah itu melakukan Leopold 1 yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terletak di fundus uteri dengan cara mengumpulkan janin untuk menentukan letak yang ada di fundus uteri. Setelah mendapatkan letak yang ada di fundus uteri, kita mengukur tinggi fundus uteri menggunakan Medline. Diukur dari fundus uteri ke simfisis pubis. Pada ibu, tinggi fundus uterinya 33 cm. Selanjutnya pemeriksaan Leopold 2, yaitu untuk menentukan bagian apa yang ada di puka dan puki ibu. Pada bagian puki ibu yang teraba yaitu ekstremitas, karena tidak keras dan teraba bagian terkecil janin. Pada bagian puka ibu yang teraba di sini adalah punggung karena bagiannya keras memanjang seperti papan. Selanjutnya pemeriksaan Leopold ketiga yaitu untuk menentukan bagian teranda janin dengan cara satu tangan menahan fundus uteri dan tangan lainnya berada di atas simfisis pubis dengan menekan secara lembut, kemudian memegang presentasi bayi lalu menentukan bagian apa yang menjadi presentasi tersebut. Pada bagian bawah janin yang teraba bagian bulat, keras dan melenting yaitu kepala janin. Pada bagian fundus uteri yang teraba yaitu lunak, tidak keras yaitu bokong janin. Selanjutnya pemeriksaan Leopold keempat yaitu untuk menentukan seberapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul. Caranya, posisi bidan menghadap ke kaki ibu, kemudian kaki ibu disuruh untuk meluruskan. Lalu tekan ke dalam dan gerakan jari-jari ke arah rongga panggul. Bila kedua tangan bertemu berarti belum masuk ke PAP atau konvergen. Jika posisi tangan tidak bertemu, berarti sudah masuk PAP atau divergen. Pada bagian pemeriksaan ini, jari saya tidak bertemu, berarti sudah masuk ke pintu atas panggul atau divergen. Selanjutnya melakukan DJJ atau denyut jantung janin, yaitu dengan menggunakan funduskop. Karena kita mendapatkan bagian terbawahnya itu kepala janin dan bagian punggung bayi itu ada di puka ibu, jadi kita memeriksa di bawah pusar sebelah kanan ibu. JJ dihitung selama 1 menit penuh dengan memperhatikan ibu dan mendengar nadi ibu. Normal DJJ 120 sampai 140 kali per menit. Pemeriksaan Leopold 1 sampai 4 telah selesai. Selanjutnya rapikan kembali pasien dan merapikan alat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, mengkaji keadaan umum bayi. Bayi ditutupi oleh vernix serosa, bibir dan kulit bayi berwarna merah muda. Ekstremitas pada bayi dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya dengarkan nafas bayi. Bayi bernafas dan menangis tanpa dengkuran, berarti bayi dalam keadaan normal. Selanjutnya ukur berat bayi. Pastikan timbangannya berada di angka 0. Berat bayi di sini yaitu 2.500. Normal bayi 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya ukur panjang bayi dari kepala sampai ujung tungkai. Panjang bayi 50 cm. Normal panjang bayi 47 sampai 53 cm.
Selanjutnya, ukur lingkar kepala bayi menggunakan Medline dari bagian depan frontal, parietal, oksipital, temporal, dan kembali ke frontal. Didapatkan lingkar kepala bayi yaitu 33 cm. Normalnya 33 cm sampai 35 cm. Selanjutnya, lingkar dada janin dari dada ke punggung sampai ke dada lagi melewati puting susu. Didapatkan ukurannya 30 cm. Selanjutnya, melakukan pengukuran lingkar perut. Pengukuran dilakukan di bawah umbilikus ke punggung lalu kembali ke perut atas. Didapatkan ukurannya 31 cm. Selanjutnya, mengecek suhu tubuh bayi menggunakan termometer. Normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dihitung selama 3 sampai 5 menit. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan detak jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Selama 1 menit penuh, normal detak jantung bayi 120 sampai 160 kali per menit. Hitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh. Perhatikan tarikan nafas bayi, normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya, pemeriksaan kepala. Kepala diraba sepanjang garis satura dan frontal. Apakah ukuran dan tampilannya normal dan tidak ada benjolan? Jika tidak ada, berarti kepala bayi normal. Pada pemeriksaan mata, dilihat apakah simetris dan tidak cekung, apakah cacat atau tidak. Jika tidak, berarti mata bayi normal. Selanjutnya, pemeriksaan telinga, simetris atau tidak. Daun telinga sudah terbentuk dengan sempurna dan tidak adanya lendir. Selanjutnya, bagian hidung apakah berbentuk simetris, ada 2 lubang, dan tidak adanya lendir. Selanjutnya, pada mulut, apakah mulutnya simetris, tidak sumbing, dan tidak ada bercak putih pada gusi bayi. Jika tidak ada, berarti normal. Pada bagian leher diraba, apakah ada pembengkakan di kelenjar tiroid atau limfa? Jika tidak ada, berarti pada bagian leher bayi normal. Pada pemeriksaan dada, diperiksa simetris apa tidak, puting susu bayinya menonjol atau tidak. Pemeriksaan bahu dilakukan dengan cara menekan bahu untuk mengetahui apakah ada cedera bahu atau tidak. Jika tidak ada, berarti normal. Pada lengan, apakah sama panjang, simetris atau tidak, jari-jarinya lengkap atau tidak. Terus melakukan refleks menggenggam. Dengan cara letakkan jari di telapak tangan bayi, kemudian lihat reaksi apakah bayi akan menggenggam erat tangan kita. Selanjutnya, pemeriksaan abdomen. Apakah ada pendarahan di bagian pusar bayi? Lalu kita menekan apakah ada nyeri pada abdomen. Jika tidak ada, berarti normal. Pada genitalia, uretra dan vagina lubangnya terpisah. Labia mayora telah menutupi labia minora. Terdapat lubang anus dan sudah keluar mekonium. Selanjutnya, pemeriksaan kaki dan tungkai. Apakah kakinya sama panjang, simetris, dan jari-jarinya lengkap? Setelah itu, kita akan mengkaji refleks Babinski dengan cara mengusap bagian telapak kaki. Kaki bayi akan ke atas dan jari-jarinya akan terbuka. Selanjutnya, pemeriksaan tonus otot.
apakah tonus ototnya bagus atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan punggung. Tidak ada spina bifida normal dan tidak ada kelainan. Selanjutnya melihat warna kulit bayi kemerahan, tidak ada pembengkakan dan tidak ada tanda-tanda infeksi, bercak dan tanda lahir. Setelah selesai melakukan semua tindakan pemeriksaan fisik bayi, selanjutnya kita memakaikan kembali bedong. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.